A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, pada pagi hari yang cerah ini kita akan melakukan kajian, yaitu atau saya akan menceritakan pengalaman saya. Jadi kita hari ini akan mendengar pengalaman saya selama saya belajar di Majelis Zikir maupun di Tarekat Naqsabandiyah di bawah bimbingan oleh guru-guru saya. Nah, seperti halnya yang sering saya katakan bahwa apa yang tersebut, apa yang tertulis dalam Al-Quran itu benar adanya, bukan hayalan, bukan hayalan. Jadi Al-Quran itu benar, firman Allah itu benar. Kenapa kita bisa membuktikan dan mengatakan bahwa Al-Quran itu benar? Tentu karena kita sudah membuktikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran sudah kita jumpai dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, seperti salah satu contoh, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada jin. Nah, jin dan manusia, malaikat. Nah, jadi di sini kita akan menceritakan masalah jin, bukan malaikat dan bukan manusia. Dari pengalaman saya, pertama saya kenal dunia lain. Karena dunia ini ada dua dunia nyata dan dunia yang tak nyata, yang kasat mata. Yang ini dihuni oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah. Nah, jadi disinilah kita baru mengatakan benar bahwa ada jin di dunia ini setelah kita melihat. Karena hukum alam daripada pikiran kita atau otak kita akan membenarkan apabila kita telah menyaksikan, telah melihat, baru kita mengatakan benar. Kalau belum kita saksikan, belum kita lihat, maka kepercayaan dan keyakinan kita baru 50-50. Antara iya dan tidak, antara yakin dan tak yakin. Nah, karena belum melihat. Pertama kali saya melihat dunia lain, makhluk halus ciptaan Allah, itu waktu saya sedang sholat. Jadi saya mau sholat, saya lihat ada makhluk duduk di spring bed, matanya merah berbulu. Nah, jadi saya ingat pesan guru saya, apapun yang kau lihat jangan takut, yang kau takutkan hanya kepada Allah. Jadi saya nggak pedulikan, saya tetap sholat. Setelah saya sholat, nah, saya lihat itu makhluk udah tidak ada. Nah, yang kedua, waktu saya sedang sholat. Waktu saya sedang sholat itu ada asap. Nah, sepanjang ini. Punya mata, punya hidung, punya alis, punya mulut. Berputar-putar di badan saya. Saya tidak pedulikan, saya tetap sholat. Khusyuk saya tetap saya jaga. Saya tidak mau terpecah dengan kehadiran makhluk ini. Jadi setelah saya sholat, saya lihat makhluk itu, saya pandangi, ya kan? Persis manusia, punya mata, punya alis, punya hidung, punya mulut, alisnya lentik. Sehingga waktu itu saya belum memahami. Akhirnya saya bertanya ke guru saya perihal hal tersebut. Maka beliau menjelaskan bahwa ada makhluk halus yang ingin berteman dengan saya. Jadi beliau menasihati,
janganlah engkau berteman dengan makhluk halus. Karena makhluk halus ini sejelek-jeleknya manusia. Kalau dia, di alam dia sebaik-baiknya makhluk. Tapi kalau di tingkatan manusia, dia adalah sejelek-jeleknya manusia. Nah, itu pesan dia. Akhirnya saya tidak mau. Cukup dia makhluk Allah, saya makhluk Allah, sudah hidup saling berdampingan, tidak saling ganggu-mengganggu. Pengalaman berikutnya waktu saya pergi dinas ke Jakarta. Jadi saya dimasukkan di kamar berapa itu? Hotelnya tidak usah kita sebut ya, karena saya ingat hotelnya itu. Mungkin saya dikerjain oleh resepsionis itu, karena tidak mungkin dia tidak tahu kan mana kamar yang aman, mana kamar yang aneh, kamar yang berpenghuni. Tidak mungkin dia sebagai petugas sudah lama di situ tidak tahu kan. Jadi mungkin dugaan saya, karena saya ini yang termasuk yang paling tua di rombongan tersebut. Jadi saya ditempatkan di kamar itu. Jadi saya disuruh uji nyali sama petugas itu. Jadi saya tenang aja. Jadi begitu saya terima kunci, saya pergi ke lantai 3. Itu kamarnya dekat tangga. Waktu saya membuka kamar itu, bulu kuduk saya ini beremang-remang. Bulu kuduk saya ini tegak-tegak itu. Saya senyum. Wah, ini saya udah dikerja ini sama petugasnya ini. Disuruh saya uji nyali di sini. Oke lah, katanya. Oke lah, saya pikirkan. Dah, saya masuk. Sudah saya masuk, saya tutup. Saya biasa saya itu kalau sudah sampai di hotel, saya cari itu kamar yang bisa merokok. Jadi saya buka kaca, saya pasang kopi, saya merokok, saya letakkan ransel saya di ranjang tempat tidur. Di depan mata saya, ransel saya seberat itu bisa melayang. Melayang kayak dibuang, kayak nggak suka. Jadi terkejut saya kan, melayang ini, seberat ini ransel bisa melayang. Nggak mungkin angin bisa menerbangkan ini, kecuali angin puyuh. Berarti benar, aku harus diuji nyali di sini. Jadi kita menginap di situ selama 3 hari. Jadi saya ambil uduk, saya sholat di ranjang itu, sholat sunat. Udah tuh selesai saya sholat sunat, saya berbicara, saya di sini bukan gratis, saya di sini membayar. Selama saya di sini berarti di kamar milik saya. Jangan kau ganggu. Kalau kau mau mengganggu, berisiko sama kau. Aku tak mengganggu kau. Nah, kalau mau coba ganggu lagi, kau habiskan. Nah, lenyap kau. Kau makhluk Allah, aku makhluk Allah. Sama-sama ciptaan. Jangan kau ganggu. Dah selesai itu, saya turun lagi, saya merokok, saya merokok sambil minum kopi. Udah aman. Nah, mulailah saya buka. Udah selesai saya merokok, ngopi, barulah saya buka ransel, saya susun. Karena ada lemarinya itu kan, saya susun baju saya di situ. Udah aman. Waktu mau pulang, udah selesai tugas, mau pulang lagi ke daerah saya, ke Pekanbaru. Itu baju-baju kotor saya itu sudah saya masuk ke ransel, ya kan? Sudah saya masuk ke ransel. Udah tuh saya memeriksakan di kamar mandi, meriksa di lemari, jangan sampai ada baju saya yang tertinggal. Rupanya sudah selesai semua, tidak ada yang tertinggal. Saya lihat ransel saya terbang lagi ransel saya kayak dibuang. Saya senyum kan, saya bilang, oke, saya juga sudah selesai bertugas di sini dan sewa saya juga sudah habis. Untuk itu ini kamar milikmu kembali. Ini kamar milikmu kembali. Saya pergi dan jangan ikut. Dah, saya pergi. Nah, petugas hotel melihat saya. Jadi sering mandang itu petugas hotel itu. Mungkin heran dia, kenapa bapak ini tidak takut, tidak minta ganti kamar. Biasanya penghuni-penghuni yang lain minta ganti kamar. Bapak ini kok tidak minta ganti kamar. Dia mandang, kadang-kadang kalau aku pandang kan. Kalau aku pandang kayak gitu, nunduk dia. Udah tuh pernah lagi itu saya sedang mancing di Lubuk Siam.
Jadi saya mancing sama guru saya sama kawan-kawan. Jadi sedang asik-asik mancing di jam 5 sore itu, keluar pocong dari pohon kayu yang sudah mati. Besar pohon itu, besar. Jadi saya pandang itu pocong. Jadi keluar, dianya bukan meloncat-loncat waktu yang saya jumpai. Yang saya jumpai itu adalah dia muncul di sini, datu menghilang, muncul lagi di sini, datu menghilang, muncul lagi di sini, datu menghilang, baru dia muncul di samping saya. Di samping saya benar. Saya duduk, dia tegak. Saya pandang gitu kan. Oh, pocong lewat aku. Jadi saya bilang sama pocong itu, pocong, mau mancing kau? Kalau mau mancing itu ada pancing itu, ada 2 tuh. Ambil ikan sebanyak-banyaknya. Kasih aku. Aku bilang gitu kan. Akhirnya malu dia. Malu hilang. Saya perhatikan lagi munculnya itu pas di pohon yang besar tadi. Pohon besar yang sudah mati. Di situ dia masuk. Oh, di situ rumahnya namanya. Berikutnya pengalaman saya di dunia lain ini. Waktu saya mancing di daerah Lubuk Siam juga, tapi beda tempat. Itu daerah sawit-sawit. Memang kan kelompok kami ini suka mancing. Jadi saya merasa diperhatiin. Kok ada yang memperhatiin saya? Siapa lah memperhatiin saya? Saya cari-cari itu. Di bawah-bawah sawit itu saya cari, tidak ada orang. Cuman kami aja. Berjarak-jarak sekitar 3 meter, 5 meter. Ya kan? Jadi saya penasaran. Siapa yang melihat saya ini? Udahlah. Udah ada nampak. Dah, saya mancing. Tidak lama keluar perempuan pakai baju putih melayang. Jadi dia melayang di atas ini pohon sawit. Dia melayang di atas ini. Dia terombang melayang itu. Saya lihat, saya pandangi gitu kan. Di sininya ini ada tali panjangnya segini. Di lehernya nih ada tali gitu. Jadi saya perhatikan, ini arwah orang mati bunuh diri ini. Perempuan mati bunuh diri, ada tali di lehernya. Berarti ini perempuan mati bunuh diri. Jadi berkentayangan dia. Nah, jadi dunia lain ini memang ada. Makhluk ciptaan Allah itu memang ada. Yang namanya jin itu memang ada. Ya kan? Jadi di lain kesempatan saya pernah juga tuh. Itu di Masjid Al-Falah. Jadi ada waktu sedang bayan ini ceramah di majelis tabligh. Karena saya suka tuh masuk majelis itu. Jadi saya di majelis tabligh, saya duduk sedang mendengarkan ceramah itu. Tak tahu masuk makhluk tinggi besar, berjambang, cuman topinya melancip. Topinya lancip ke atas. Seperti kita, dia pakai baju koko, pakai celana panjang. Saya perhatiin, wah tinggi kali ini orang. Waktu itu saya pikir dia itu orang. Wah tinggi kali ini orang. Siapa lah ini? Saya perhatiin terus. Segitu dia duduk di tengah-tengah. Jadi di tengah masjid itu dia duduk. Di situ banyak orang. Banyak orang, dia duduk, orang tak terganggu. Situ saya mulai, ini bukan orang ini pasti jin nih. Ini pasti jin muslim ini. Berarti benar dalam Al-Quran ada jin muslim. Jadi saya perhatiin. Jadi saya perhatiin, dia lebih hikmat, lebih khusyuk mendengarkan ceramah daripada manusia. Manusia kalau mendengar ceramah, dia masih bercerita-cerita tanpa memusatkan perhatiannya kepada apa yang diceramahkan. Sementara jin tersebut saya lihat, dia khusyuk mendengarkan ceramah tersebut, menghayati ceramah tersebut. Nah, inilah bedanya jin Islam dengan orang Islam. Orang Islam kalau mendengarkan ceramah, dia masih bercerita, bukan memusatkan perhatian kepada apa yang diceramahkan oleh ustaz.
Sementara jin itu kalau dia mendengarkan ceramah, dia hanya khusyuk mendengarkan, tekun dia mendengarkan. Nah itu di masjid apalah. Waktu itu setelah selesai kami melaksanakan kegiatan, saya tanya sama kawan saya Pak Nasir. Pak Nasir, di sini ada jin muslim ya. Jadi kalau orang yang tidur di saf pertama atau tempat imam biasanya dipindahkan. Benar Pak Regar, kok tahu? Enggak, saya cuma bertanya saja. Saya tetap merahasiakan. Nah, jadi pernah juga saya di daerah Rengat. Ada namanya hotel, tak kita sebut ya nama hotelnya. Jadi di situ udah habis isya, ya kan. Saya lihat tuh ada makhluk hitam itu terbang di atas saya. Saya pandangi aja, tidak saya tegur. Itu bisa kita tegur kok. Hei, sini, duduk. Ngobrol-ngobrol sama dia kan. Tapi ngapain kan? Nah, dia dunia dia, dunia dia, dunia kita. Ngapain repot-repot? Ya kan, saya pandangnya aja. Nah, ini semua Allah perlihatkan kepada kita untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Apa buktinya? Ciptaannya yang gaib itu ada, diperlihatkan kepada kita. Ini yang diciptakan. Berarti yang menciptakan ini pasti ada, pasti maha gaib. Nah, berarti Allah itu ada. Jangan ragu-ragu. Allah itu memang ada. Yang menciptakan kita ini memang ada. Dengan firman-firmannya, kalau kita taat, kita akan dimasukkannya ke surga. Kalau kita ingkar, dia akan masukkan ke dalam neraka. Berani masuk neraka. Kalau berani lapor sama saya. Saya buktikan. Kamu pasti takut. Sahabatku pasti takut. Ya waktu hidup mengatakan saya berani masuk neraka. Tidak usah menggunakan api neraka. Ya, kalau api neraka udah jelas dong. Nengok lahar dari gunung meletus saja takut. Kalau nyemplung ke lahar itu langsung hilang. Tidak jadi kerangka lagi. Sama kerangka-kerangka itu hilang. Kalau masuk ke lahar api yang meletus dari gunung. Jadi nggak usah bilang nggak takut masuk neraka. Ada lagi Pamio yang dulu saya pernah dengar, kadang-kadang saya tersenyum. Enak kalau masuk neraka itu. Karena kalau masuk neraka itu kita berkawan sama artis-artis. Saya sampai ketawa itu. Plesetan itu saya ketawa. Karena dia bayangkan masuk neraka itu enak. Berkawan sama artis. Katanya sampai saya ketawa. Nah, jadi disinilah keimanan itu akan semakin bertambah apabila kita telah menyaksikan kuasa Allah. Kalau tidak, itu hanya berdasarkan bacaan yang dihafal dan disampaikan. Salah satu contoh lagi saya katakan, Ustadz, buya-buya itu suka mengatakan setan, iblis. Dia mengetahui setan, iblis dari buku yang dia baca. Dia tahu cara kerja setan, dia tahu kerjanya iblis itu dari buku yang dia baca. Apakah dia pernah melihat setan, iblis tersebut dan bagaimana cara dia mempengaruhi manusia? Coba tanya. Belum. Dia tahu hanya berdasarkan buku yang dia baca, bukan yang dia saksikan. Sementara orang yang telah menyaksikan, dia baru mengatakan benar firman Allah. Benar yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya setan. Ini cara dia bekerja. Maka dia baru membenarkan. Kalau tidak, dia baru bercerita berdasarkan buku bacaan dan hafalan. Jadi ada dunia nyata, ada dunia gaib. Nah, ada syariat,
ada marifat. Jadi tetap berdampingan. Ada dunia nyata, ada dunia gaib. Ada syariat, ada marifat. Kalau syariat itu dunia nyata, kalau marifat itu dunia gaib. Nah, disinilah perbedaan orang syariat dengan orang marifat. Jadi tidak heran apabila ada orang syariat yang memprotes orang marifat, karena dia baru melihat yang dia nyata, yang dia lihat, yang dia dengar. Nah, sementara orang marifat dibalik daripada itu. Jadi sinilah jelas perbedaan. Makanya orang-orang marifat itu selalu mengatakan benar firman Allah. Benar apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku. Tentu sahabat-sahabatku, saudaraku sudah semakin memahami beda syariat dan marifat. Seperti video saya sebelumnya, saya sudah mencontohkan juga. Saya sudah memperumpamakan juga, membedakan antara syariat dan marifat. Orang syariat, dia akan memprotes orang marifat, itu wajar. Karena dia baru tahap melihat, mendengar, dan menyampaikan. Sementara orang marifat telah menyaksikan kuasa Allah. Semoga sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, keimanannya selalu meningkat dan terpatri di dalam diri sampai akhir hayat meninggalkan dunia ini dan dimasukkan ke golongan orang-orang yang husnul khotimah, dijauhkan dari golongan orang-orang su'ul khotimah. Nah, dan jangan lupa perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Karena sholat ini adalah hal yang pertama yang akan diperiksa. Baik sholat kita, maka baiklah keseluruhan. Paham itu. Pahami itu. Baik sholatnya, maka baiklah keseluruhan. Pahami itu. Jelek sholatnya, maka jeleklah keseluruhan. Dan jangan lupa untuk memperbanyak sholat. Jangan lupa untuk memperbanyak salawat. Karena kita ini umat Nabi Muhammad. Menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita memperbanyak salawat. Karena Allah sendiri juga bersalawat kepada Nabi. Apa tidak malu kita sebagai ciptaan? Ya kan? Tidak mau berselawat, tapi mau minta diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, kaumnya Nabi Muhammad. Tidak malu. Nah, maka dari itu perbanyak bersalawat. Dan jangan berselawat sambil joget-joget. Ada juga orang berselawat sambil joget-joget. Saya sampai geleng-geleng kepala itu. Ya, jangan ikut itu. Sahabat-sahabatku, jangan mengikuti majelis yang mengajak berselawat sambil joget-joget. Itu budaya jahiliyah. Hanya dikemas dengan merek Islam. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Bagaimana sahabatku ingin mendapatkan kehusukan, menitikkan air mata kalau berjoget-joget? Nah, yang saya takutkan di saat joget-joget itu meninggal. Meninggal daripada joget berselawat. Itu malaikat bukan yang bertambah senang, malah makin menyiksa sahabat-sahabatku, saudaraku. Karena lalai. Hanya bibir mengucap, hati beku, hati mati. Nah, jangan ikut majelis yang mengajak berselawat sambil joget-joget. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.